warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Siti Muthoharoh dengan NPM 1913041029 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lampung. Kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Analisis Kesalahan dalam Pembelajaran Bahasa. Kesalahan berbahasa adalah penyimpangan kaidah dalam pemakaian bahasa. Nah, kesalahan ini dapat dilakukan oleh anak kecil ataupun orang dewasa. Jika kesalahan atau penyimpangan tersebut dilakukan oleh anak kecil yang sedang dalam proses menguasai B1 atau bahasa ibu, maka disebut dengan errors atau silap. Sedangkan apabila penyimpangan tersebut dilakukan oleh orang dewasa yang sudah dianggap menguasai bahasa pertama, maka hal tersebut disebut kesalahan atau mistake. Lalu bagaimana dengan anak kecil yang belum pubertas namun sudah berusaha atau menguasai bahasa asing? Jawaban atas pertanyaan tersebut tidaklah mudah. Jika jawaban tersebut bertolak belakang dari proses penguasaan bahasa pertama pada anak kecil, proses penguasaan B2 atau bahasa asing mestinya terjadi seperti proses penguasaan bahasa pertama atau bahasa ibu. Karena mereka belum melampaui masa pubertas dan belum terjadi proses penyebelahan fungsi otak atau yang disebut dengan lateralisasi. Para ahli belajar bahasa menyebutnya dengan pemerolehan atau acquisition. Hal ini bisa benar dan bisa juga salah. Jika anak kecil menguasai B2 atau bahasa asing dengan mendapat lingkungan masyarakat yang berbahasa asing atau B2, proses penguasaannya sama seperti ketika anak tersebut menguasai bahasa pertama. Bagaimana dengan orang dewasa atau orang tua anak yang juga bertemu dengan bahasa daerah baru? Bahasa daerah baru pada orang dewasa atau orang tua anak ini bisa sebagai B2 atau bisa juga sebagai B3. Jika B1 orang dewasa adalah bahasa daerah, ketika mereka berpindah ke tempat lain atau berpindah tempat kerja atau tugas, bahasa daerah baru yang ditemui adalah B3 atau bahkan bisa saja menjadi B4 karena saat berpindah tugas atau berpindah pekerjaan biasanya mereka sudah memiliki bahasa kedua atau B2 yaitu bahasa Indonesia, dan tidak sedikit pula dari mereka yang sudah menguasai bahasa asing. Orang dewasa menguasai bahasa daerah baru dilakukan dengan proses learning atau belajar. Proses belajar tersebut ada kemungkinan gagal karena mereka biasanya menguasai bahasa daerah baru mulai dari mempelajari kaidah dan baru menggunakan kaidah tersebut dalam berbahasa. Hal ini Selanjutnya, bahasa antara bukanlah kesalahan berbahasa. Bahasa antara adalah bahasa yang dihasilkan oleh seseorang yang sedang dalam proses menguasai bahasa kedua. Ciri utama bahasa antara atau interlanguage adalah adanya penyimpangan struktur lahir dalam bentuk kesilapan atau errors. Kesalahan-kesalahan tersebut oleh Corder pada tahun 1971 dibedakan melalui istilah salah atau mistake, slip atau lapses, dan silap atau errors. Salah adalah penyimpangan struktur lahir yang terjadi karena penutur tidak mampu menentukan pilihan penggunaan ungkapan yang tepat sesuai dengan situasi yang ada. Contohnya pada kalimat, bolehnya mengambil setiap orang hanya satu butir. Kalimat tersebut salah. Struktur yang benar adalah setiap orang hanya boleh mengambil satu. Nah, kesalahan pada kalimat ini terjadi disebabkan
oleh kebiasaan berbahasa Jawa yang disebut dengan interferensi gramatikal. Selanjutnya, selip merupakan penyimpangan bentuk lahir karena beralihnya pusat perhatian topik pembicaraan secara sesaat. Ini adalah silap atau errors. Merupakan penyimpangan bentuk lahir dari struktur baku yang terjadi karena pemakai belum menguasai sepenuhnya kaidah bahasa. Faktor yang menyebabkan timbulnya kesilapan adalah faktor kebahasaan yang mengikuti pola-pola tertentu. Yang ketiga, sebab terjadinya kesalahan dalam proses belajar bahasa. Proses sentral adalah proses belajar bahasa kedua atau bahasa asing yang terjadi pada sistem kognisi pembelajar. Nah, sistem kognisi ini berkembang sesuai dengan tahap perkembangan pikiran. Selinsker pada tahun 1972 menyebutkan 5 proses sentral yang terjadi pada bahasa antara lain. Yang pertama adalah transfer bahasa sebagai kesilapan yang terjadi karena pemindahan unsur-unsur bahasa pertama yang telah memfosil dalam bahasa kedua. Selanjutnya adalah transfer of training. Transfer of training sebagai kesilapan karena prosedur pengajaran. Kesalahan ini terjadi karena kesalahan guru ketika mengajar. Yang ketiga, strategi belajar B2 dapat menimbulkan kesilapan karena pendekatan yang dilakukan oleh pembelajar terhadap materi kaidah bahasa kedua yang dipelajari. Yang keempat, strategi komunikasi sebagai kesilapan yang terjadi karena pendekatan yang dilakukan oleh pembelajar dalam komunikasi dengan orang lain atau penutur asli. Selanjutnya, yang kelima, overgeneralization sebagai kesilapan yang disebabkan oleh generalisasi yang berlebihan. Richard pada tahun 1973 mengidentifikasi proses sentral bahasa antara pembelajar ini menjadi 2, yaitu yang pertama kesilapan interlingual, yang kedua kesilapan intralingual. Yang pertama kesilapan interlingual. Kesilapan interlingual sebagai kesilapan yang terjadi karena pengaruh bahasa ibu, sedangkan yang kedua kesilapan intralingual sebagai kesilapan yang terjadi karena kompleksitas bahasa kedua yang dipelajari. Langkah analisis kesilapan menurut Corder pada tahun 1971 mengemukakan bahwa ada 3 tahap. Yang pertama, tahap mengenal kalimat-kalimat idiosinkretik. Kaidah umum bahwa setiap kalimat untuk sementara dianggap sebagai idiosinkretik. Dengan melihat kalimat yang baik dan tidak baik, susunannya, analisis dapat merekonstruksikan kalimat yang dianggap benar oleh penutur B2, baik ekspresi maupun konteksnya. Yang kedua, mendeskripsikan bahasa antara berdasarkan pasangan-pasangan kalimat yang baik dan jelek strukturnya di atas tadi. Metode yang digunakan pada dasarnya adalah metode perbandingan dwi bahasa. Dalam hal ini, 2 bahasa dideskripsikan dalam kerangka seperangkat umum kategori-kategori dan relasi tertentu. Tahap ketiga adalah tahap penjelasan. 2 tahap pertama tersebut bersifat linguistis. Maka tahap selanjutnya atau tahap ketiga ini bersifat psikolinguistik. Yang kelima adalah implikasi AKS dalam PBI. Sebab-sebab terjadinya kesalahan adalah yang pertama, pengertian yang kacau.
Yang kedua, interferensi. Yang ketiga, karena logika yang belum masak. Yang keempat, karena analogi. Dan yang kelima adalah karena sikap sembrono, yaitu menurut Supomo pada tahun 1977. Bertolak dari teori-teori dasar analisis bahasa antara, melalui analisis kesalahan serta berbagai sebab terjadinya, kiranya analisis kesalahan dapat diterapkan untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran bahasa. Argumen-argumen yang dikemukakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat Indonesia yang kebanyakan dwibahasawan dengan B1 berupa bahasa daerah memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan kesalahan ber-B1. Yang kedua, kemungkinan timbulnya kesulitan guru untuk menerapkan analisis kesalahan dalam pembelajaran bahasa atau B1 sangat kecil. Karena semua guru menguasai B1 secara baik, sedang seandainya guru tidak menguasai B1, pembelajar tidak akan kesulitan untuk mendapatkan bantuan dari penutur asli. Yang ketiga atau yang terakhir, pembelajar kebanyakan bukan orang yang asing sama sekali dengan B1, sehingga kemungkinan keberhasilannya jauh lebih besar. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.